Ashabul Kahfi. Lagi-lagi surat Al-Kahfi. Tiap minggu suruh baca. Ashabul Kahfi ini manusia-manusia yang mulia. Bukan sembarang orang beriman. Wazidnahum huda. Kata Allah Ta'ala, fityatun amanu bi rabbihim. Mereka adalah sekelompok orang yang beriman pada Tuhan mereka. Tapi wazidnahum huda. Kami berikan tambahan huda, hidayah kepada mereka semua. Sehingga mampu tidur 309 tahun. Nah, rupanya ada satu makhluk Allah yang dipandang najis, dipandang hina. Namanya anjing. Anjing itu bahasa Indonesianya apa ya? Mas Seto, ada? Hah? Kadang kita kalau ngomong anjing dikira ngomong kotor gitu ya. Ngomong kasar kan. Ya enggak, memang anjing ya. Bahasa Indonesianya anjing. Kalau bahasa Jawa saya bisa ngomong yang halus. Makanya saya lebih suka ngomong di bahasa Jawa itu ya. Segawon. Nah, bahasa Jawa ada. Jadi sopannya untuk anjing itu dalam bahasa Jawa segawon. Tapi kalau ada bahasa Indonesia, hewan yang gimana? Ya anjing. Ya anjing kalau bahasa Indonesia ya. Nah, ada anjing senang dengan orang soleh. Ada anjing senang kumpul dengan Ashabul Kahfi. Ada anjing mau duduk di mulut gua dengan penampilan yang siaga, mengamankan Ashabul Kahfi yang ada di dalam gua. Maka anjing itu dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan disebut dirinya di dalam surat Al-Kahfi dan dibaca sepekan sekali. Subhanallah. Bahkan ada riwayat katanya nanti anjing itu termasuk hewan yang akan masuk surga bersama ontanya Nabi Soleh. Perkara riwayat itu kuat atau lemah, saya nggak akan bahas. Yang sudah jelas dalam Al-Quran, anjing ini disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita, kalau pengen mau jadi mulia, ya kita ya nempel sama orang-orang yang mulia. Nempel sama orang-orang yang soleh. Lah ini walaupun kotor karena memang nempel sama yang soleh, maka disebut bersama orang-orang yang soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Najis, kotor, nempel sama Ashabul Kahfi. Jadilah sebutannya ada dalam Al-Quran. Nah, ini contoh. Kemudian ada orang-orang yang mulia bukan karena amal solehnya, bukan karena punya teman yang soleh. Dia nggak berteman sama orang soleh. Bukan karena punya kakek yang soleh. Dia nggak punya kakek yang soleh. Amal soleh dia nggak punya. Kakek soleh nggak punya. Teman soleh nggak punya. Tapi tiba-tiba mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah itu? Orang yang berada pada waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Di mana waktu dan tempat itu tempatnya orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa, Bib? Ustadz, yai. Bisa. Dalam hadis yang sahih disebutkan, ada sekelompok orang yang hidupnya itu duduk berzikir pada Allah Ta'ala, sampai Allah datangkan malaikat, ya, Allah kemudian menanya malaikat, sedangkan Allah Maha tahu, hamba-hambaku tadi itu minta apa? Mereka berzikir kepadamu minta surga. Apakah mereka pernah lihat surga? Enggak pernah. Bagaimana kalau mereka lihat surga? Mereka akan tentu lebih giat minta sama engkau, wahai Allah Ta'ala. Kemudian Allah nanya lagi, mereka minta diselamatkan dari apa? Dari neraka. Mereka pernah lihat neraka? Enggak pernah, ya Allah. Bagaimana kalau mereka lihat neraka? Mereka akan semakin minta perlindungan dari siksa api neraka. Lumayan panjang hadis itu. Di akhir hadis Allah mengatakan, ishadu, hei malaikat, jadi kalian saksi bahwasanya aku telah mengampuni mereka semua, aku berikan yang mereka minta, dan aku lindungi mereka dari apa yang mereka berlindung darinya. Artinya diberi surga, dijauhkan dari neraka, dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat kemudian ngomong, ya Allah, fihim fulan laisa minhum. Ya Allah, kami disuruh jadi saksi nih atas kebaikan mereka. Iya. Ya Allah, ada satu fulan, satu orang. Di tengah sekian banyak manusia tadi, ada satu orang, laisa minhum, bukan dari kelompok mereka, nggak minta surga, nggak takut sama neraka, masya Allah, nggak pernah, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah selamatkan kami dari siksa api neraka, nggak pernah, nggak takut sama neraka, buktinya nggak minta perlindungan, makanya katakan nggak takut. Orang yang takut kan sering minta
agar diselamatkan. Ini nggak pernah minta diselamatkan. Dia nggak pengen pada surga karena nggak pernah minta surga. Fulan laisa minhum, innama jaa'a lihajah. Dia datang di tengah-tengah kelompok orang yang engkau sebutkan tadi, ya Allah, karena punya kepentingan terhadap seseorang yang ada di situ. Punya hajat. Mungkin mau nagih hutang, atau mau ngapain urusan dunia. Kebetulan yang dicari ada di tengah situ. Maka dia pun datang ke situ, bukan untuk zikrullah, bukan untuk menikmati majelis, tapi nunggu kapan bubarnya ya. Kok nggak bubar-bubar nih? Innama jaa'a lihajah. Ada keperluan. Fokusnya pada keperluannya, bukan pada zikir dan lain sebagainya. Apa kata Allah Ta'ala? Humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Masukkan dia juga termasuk orang yang mendapatkan surga, diselamatkan dari neraka, diampuni dosa-dosanya, karena dia mau berada di tempat orang-orang yang berzikir pada Allah Ta'ala. Allah mengatakan, humul qawmu, orang-orang ahli zikir tadi yang minta surga, berlindung dari neraka, adalah sekelompok orang, la yashqa bihim, yang tidak bakal celaka seorang pun yang duduk bersama mereka, berkat mereka. Berkat mereka yang duduk bersama mereka di tempat itu tidak akan celaka. Nah, ini orang yang berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, bersama orang yang tepat. Subhanallah. Dapat kemuliaan. Nah, kalau dari sekian banyak cara dapat kemuliaan ini sudah saya ungkapkan, kemudian kita nggak ambil salah satu, kan ya rugi. Apa yang bisa kita lakukan? Niru Nabi Musa dan Nabi Khidir dengan memuliakan anak cucunya orang-orang yang soleh, kita akan mulia. Niru anjingnya Ashabul Kahfi dengan menjaga orang-orang yang soleh, menemani orang-orang yang soleh, kita akan dapat kemuliaan. Ya, meniru sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang amal soleh luar biasa, wali-wali Allah yang amal soleh luar biasa. Kita bisa tiru, kita bisa jadi wali Allah insya Allah. Cuman kan opsi yang itu kelihatannya sama-sama tahu diri kita ya. Mau niru Rabiul Adawiyah, sholat sunnah 1000 rakaat. Mau niru Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad, sholat sunnah 1000 rakaat. Mau niru Habib Abdurrahman As-Segaf, satu hari khatmul Quran 8 kali, 4 di siang hari, 4 di malam hari. Mau niru ulama yang satu hari baca kalimat tahlil 100.000 kali. Kita mau tiru beliau-beliau semua. Pengen niru, tapi kenyataannya, Masya Allah, godaan drama lebih kuat, saudara-saudara. Godaan film lebih kuat, saudara-saudara. Godaan asyik dengan berita yang gak ada manfaatnya lebih kuat, saudara-saudara. Lihat berita terus sampai stres. Ya, lebih senang kita lakukan daripada lihat beritanya Al-Quran, baca kalamullah, berita langit yang gak mungkin salah. Ikhwani rahimakumullah. Kalau kita udah sadar, kok ternyata lewat ngejar amal soleh, ya kita amal soleh, tapi kalau sampai derajat yang mulia kok kelihatannya agak berat buat saya, Bib. Saya lebih muda ini niru Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Saya mau muliakan turunannya orang-orang soleh. Di negara kita ini banyak, Bib. Banyak kiai-kiai yang soleh, anak cucunya masih ada. Kalau nggak ketemu kiainya, saya mau ketemu cucunya. Saya muliakan cucunya. Dan alhamdulillah, Bib, di negara saya ini, Bib, bukan cuma cucunya kiai yang soleh, Bib. Bahkan cucunya Nabi ada di negara saya, Habib. Cucunya Nabi Muhammad SAW. Dan saya tak pilih yang ini saja, Habib. Insya Allah nanti kan saya dapatkan kemuliaan seperti kemuliaan yang Allah berikan pada Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Saya mau hadir di majlis ilmu, majlis zikir, Habib. Walaupun saya masih begini, Yai, Ustadz, saya mau duduk di majlis ilmu, majlis zikir. Lawang yang datang ada kepentingan lain saja, dapat berkahnya. Saya kan ada kepentingan lain, ya paling kalau pengen roti-rotinya kan ya wajar ya, Habib, ya rotinya majlis Ar-Raudhah. Saya mau makan itu kan ya wajar. Itu kan yang yang punya kepentingan saja, kepentingan dunia, bukan kepentingan majelis, dapat berkahnya. Apalagi saya, Ustadz, Yai, Habib, saya datang betul-betul pengen cari berkah. Ya tentunya akan dapat berkah yang jauh lebih banyak. Dapat manfaat yang jauh lebih banyak. Maksud saya, jangan menyerah untuk mendapatkan kemuliaan. Siapapun kita ini bisa mendapatkan kemuliaan. Tapi jangan iri kepada kemuliaan yang dimiliki orang lain. Kalau kita iri berarti kita nggak ridho pada pembagiannya Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kita nggak ridho kepada apa yang sudah Allah bagikan untuk hamba-hambanya. Yang ini dapat kemuliaan lewat nasab. Yang ini dapat kemuliaan memang lewat aku pilih dia jadi nabiku, jadi waliku. Yang ini
Kita nggak ridho sama pembagiannya Allah kan repot, iri kita. Allah kasih kesempatan, kamu bisa jadi orang mulia. Cuman hadir majelis ilmu jadi mulia. Dapatkan yang luar biasa. Kamu temani orang soleh, kamu jadi mulia. Jangan kita iri dengan kemuliaan yang dimiliki orang lain. Tapi mari kita kejar agar kita mendapatkan kemuliaan tersebut lewat apa yang bisa kita lakukan. Ikhwani rahimakumullah. Yuk kita belajar dan belajar dan belajar. Dan jangan lupa belajar untuk saling mencintai dan menebarkan kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar mengucapkan yang baik-baik tanpa kita menyebutkan orang itu suka ngomong nggak baik. Berarti kita ngomongin orang. Capek. Lelah hidup ini kalau harus melihat orang lain. Lihatlah diri kita sendiri, bagaimana Allah melihat kita. Sibuklah kita ini merapikan diri kita karena Allah melihat kita. Karena maut datangnya tak terduga. Ikhwani rahimakumullah.